Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Eva Rahmawati Aulia akan memaparkan materi mengenai kondisi kaum muslimin di negeri India dan negeri Cina. Namun sebelum itu kita mempelajari bagaimana sih sejarah adanya umat muslim di negeri tersebut. Baik, yang pertama kita ke negeri India dulu. Nah, berdasarkan laman kompas.com bahwa para sejarawan Timur Tengah berpendapat Islam masuk ke India pada abad ke-7, lebih tepatnya pada masa Khalifah Umar bin Khattab, yaitu pada tahun 634 sampai 644 Masehi. Kala itu, Khalifah Umar bin Khattab memerintahkan ekspedisi ke India yang bertujuan menyebarkan agama Islam. Pada tahun 644, setelah Khalifah Umar bin Khattab meninggal, pasukan Islam berhasil menaklukkan Makran di Baluchistan. Kemudian Islam berkembang pesat di India, terutama pada masa Bani Umayyah. Ekspedisi Bani Umayyah ke India dipimpin oleh Muhammad bin Qasim yang berhasil menguasai Sind. Setelah itu, orang-orang Arab mulai masuk dan mengembangkan kehidupan di India pada tahun 871 Masehi. Orang-orang Arab mulai masuk dan mengembangkan kehidupan di India pada tahun 871 hingga Islam berkembang pesat sampai sekarang. Menurut laman republika.id tercatat bahwa Muslim merupakan penduduk mayoritas terbesar ketiga di dunia setelah Indonesia dan Pakistan. Nah, kembali ke topik awal, bagaimana sih kondisi umat Muslim di India saat ini? Berdasarkan beberapa literatur yang saya baca bahwa saat ini terdapat beberapa masalah terhadap umat muslim di sana. Yang pertama itu, kampung mayoritas muslim di India habis dilindas bulldozer. Ratusan tokoh dan rumah yang dihancurkan oleh aparat menjadi kekerasan komunal di Nuh, sebuah distrik mayoritas muslim yang juga merupakan salah satu distrik termiskin di kawasan ibu kota India. Polisi mengatakan bahwa bentrokan terjadi setelah pawai yang dipimpin oleh organisasi Hindu garis keras dilempari batu ketika melewati Nuh. Yang selanjutnya, rumah dan toko keluarga muslim di Madhya Pradesh dihancurkan tanpa alasan hukum. Nah, sejumlah rumah dan toko muslim di Madhya Pradesh dihancurkan sebagai buntut kekerasan komunal yang terjadi saat hari perayaan festival Hindu Ram Navratri pada 10 April 2022. Para kritikus menudingnya sebagai upaya terselubung untuk menyingkirkan 200 juta muslim India oleh partai BJP yang dipimpin Perdana Menteri Narendra Modi dan juga berkuasa di Madhya Pradesh. Selanjutnya lagi, muslimah dilarang berjilbab. Nah, siswi berjilbab tak diizinkan masuk sekolah. Hal itu terjadi di distrik Udupi, Karnataka. Dan selanjutnya adalah tidak ada sholat Jumat di Gurugam. Larangan sholat berjamaah ini sebelumnya sudah dialami oleh Muslim Gurugam. Kini sebagian populasi Muslim India yang berjumlah kurang lebih 200 juta jiwa masih menghadapi konflik yang terus berlanjut. Undang-undang Citizenship Amendment Bill, konflik yang melibatkan sapi, hingga konflik yang bernuansa SARA mewarnai bentrok antar umat beragama di India dalam beberapa terakhir, khususnya bagi umat Islam dan Hindu. Baik, selanjutnya adalah kondisi umat Muslim di Cina. Menurut Wikipedia, Islam pertama kali dibawa ke Tiongkok oleh Sa'ad bin Abi Waqqas yang datang ke Tiongkok untuk ketiga kalinya sebagai kepala sebuah delegasi yang dikirim oleh Utsman bin Affan untuk menghadap Kaisar Yang Hui pada 651 Masehi. Pertemuan tersebut merupakan awal terbentuknya hubungan diplomatik Cina dengan negara Islam. Kemudian, Islam menyebar sampai ke pelosok Cina. Pada tahun 2023, populasi umat muslim di Cina terhitung sekitar 20 juta jiwa, yaitu 1,73% dari keseluruhan populasi Cina. Organisasi Islam terkenal di Cina adalah Asosiasi Muslim Tionghoa yang dibentuk sejak tahun 1952. Menurut ketua asosiasi Islam tersebut, Guo Chengzhen, pada 2010 terdapat sekitar 40.000 masjid telah dibangun di Cina. Jumlah masjid ini terus meningkat tiap tahunnya.
Tetapi menurut BBC News Indonesia yang dirilis pada November 2023 yang lalu, bahwa Cina menutup, menghancurkan, dan mengalihkan fungsi masjid. Maya Wang, pejabat direktur Cina di Human Rights Watch, mengungkapkan bahwa hal tersebut dilakukan oleh pemerintah Cina yang merupakan bagian dari upaya sistematik untuk mengekang praktik Islam di Cina. Di Liuqia, desa dengan mayoritas muslim terbesar di wilayah otonomi Ningxia, kubah dan menara di 3 dari 6 masjid sudah dirubuhkan. Sekitar 1.300 masjid di Ningxia telah tutup atau beralih fungsi sejak tahun 2020. Selanjutnya, menurut laman liputan6.com yang dirilis pada 2022 yang lalu, mengutip mui.or.id, terungkap bahwa Muslim Uighur tidak dapat bebas melaksanakan ibadah sesuai ajaran Islam. Otoritas Cina juga merusak banyak tempat ibadah, juga melarang warga mengucapkan salam dalam tradisi Islam dan bersikap represif terhadap umat Muslim Uighur karena menuduh masyarakat Islam Uighur berpikir radikal. Kebijakan otoritas Cina juga membatasi aktivitas perempuan Uighur, termasuk melarang perempuan Uighur melahirkan untuk membatasi peningkatan jumlah warga Uighur. Setelah kita mengetahui kondisi umat muslim di India dan Cina, bahwa kita harus membantu mereka. Salah satunya adalah dengan menginformasikan kepada seluas mungkin masyarakat Indonesia dan dunia tentang perkembangan situasi yang menyedihkan yang dialami oleh umat muslim di dunia, khususnya di India dan Cina. Demikian informasi yang saya berikan. Jika terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.